Selamat datang di DeepMind ID. Di sini kita akan membahas topik-topik yang mendalam dan mengajak kalian semua untuk berpikir lebih jauh. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang sering menjadi perdebatan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, yaitu apa yang terjadi pada otak dan kesadaran kita ketika berada dalam kondisi mati suri. Mati suri atau Near Death Experience, NDE, adalah fenomena yang dialami oleh beberapa orang ketika mereka hampir meninggal atau mengalami kondisi kritis. Mereka yang mengalami NDE seringkali melaporkan gambaran yang hampir sama. Perjalanan melalui lorong melihat cahaya putih, bahkan merasa melayang atau keluar dari tubuh. Tetapi dari perspektif ilmiah dan spiritual, penjelasannya bisa sangat berbeda. Nah, dalam video ini kita akan bahas bersama mengapa pengalaman ini bisa begitu seragam dan apa penjelasan yang diberikan oleh ilmu pengetahuan maupun dari sudut pandang spiritual. Yuk kita mulai dari sudut pandang ilmiah. Secara ilmiah, fenomena mati suri seringkali dipandang sebagai hasil dari reaksi otak dalam kondisi ekstrem. Ketika seseorang berada dalam kondisi mendekati kematian, otaknya mungkin tidak sepenuhnya mati. Masih ada aktivitas sisa, terutama di bagian otak yang mengatur persepsi visual dan emosi. Nah, menurut beberapa ahli neurologi, kondisi seperti kekurangan oksigen atau peningkatan kadar karbon dioksida bisa memicu reaksi kimia di otak yang akhirnya menciptakan halusinasi. Mungkin kalian pernah dengar istilah hipoksia, yaitu kondisi ketika otak kekurangan oksigen. Saat ini terjadi, otak kita yang berjuang di kondisi genting ini mungkin menciptakan gambar-gambar yang menyerupai lorong atau cahaya di ujung lorong. Ada area di otak kita, terutama di korteks visual, yang aktif saat menerima sinyal sisa ini. Akhirnya kita melihat gambaran yang sama seperti lorong atau cahaya putih. Bagi ilmuwan, penjelasan ini masuk akal karena struktur otak manusia pada dasarnya mirip di semua individu. Ketika kita menghadapi kondisi ekstrim yang sama, otak kita bisa memberikan respons yang sama. Bahkan, beberapa ahli berpendapat bahwa ini adalah pola evolusi, bahwa otak kita mungkin secara otomatis akan merespons kondisi genting dengan gambaran tertentu. Ini mirip dengan reaksi bertahan hidup yang sudah ada sejak ribuan tahun. Pola persepsi yang serupa dan perceptual closure. Nah, ada juga yang disebut dengan fenomena perceptual closure. Istilah ini merujuk pada cara otak kita melengkapi persepsi dengan informasi yang kita miliki, terutama saat kita berada di bawah tekanan atau kondisi kritis. Saat mendekati kematian, otak kita seolah-olah berusaha untuk memberikan gambaran atau pemahaman yang bisa kita terima. Jadi, gambaran lorong atau cahaya itu dianggap sebagai pola persepsi yang umum, sesuatu yang otak ciptakan untuk memberikan penutup bagi pengalaman yang tidak biasa ini. Bisa dibilang, ini adalah cara otak kita mencoba menciptakan rasa keteraturan saat menghadapi ketidakpastian. Secara biologis, otak kita mungkin memberikan gambaran transisi melalui lorong atau cahaya di ujungnya. Seakan-akan ini adalah jalan menuju kedamaian atau ke tempat lain. Pembahasan tentang pengalaman spiritual dan arketipe Jungian. Jadi, setelah kita memahami sisi ilmiah, sekarang mari kita lihat sisi yang lebih filosofis dan spiritual. Bagi banyak orang, mati suri bukanlah sekadar reaksi kimia dalam otak, tetapi pengalaman yang sangat nyata, bahkan bisa mengubah pandangan hidup seseorang secara mendalam. Mereka merasa bahwa dalam kondisi mati suri, jiwa mereka sedang berada di ambang dunia lain. Disinilah spiritualitas masuk dan memberikan perspektif yang berbeda. Dari sudut pandang spiritual, banyak yang percaya bahwa fenomena lorong dan cahaya putih bukanlah hasil dari otak yang kekurangan oksigen atau kimiawi lainnya, tetapi sebagai tanda bahwa jiwa kita sedang berpindah menuju suatu tempat, semacam fase antara kehidupan dan kematian. Seakan-akan ada dimensi lain yang terbuka dalam kondisi tersebut. Ini menjadi alasan kenapa banyak orang merasa pengalaman ini begitu nyata, karena dianggap sebagai pengalaman yang melibatkan entitas jiwa yang terpisah dari tubuh fisik. Ada satu teori yang menarik dari psikolog Carl Jung tentang arketipe, simbol-simbol universal yang ada di dalam alam bawah sadar kolektif manusia. Menurut Jung, manusia punya simbol-simbol bawaan di dalam alam bawah sadarnya, termasuk simbol transisi yang dapat muncul dalam kondisi kritis seperti mati suri. Jadi gambaran lorong atau cahaya ini adalah simbol universal tentang peralihan atau perjalanan menuju dimensi lain.
seolah-olah sudah ada di dalam diri kita, siap muncul pada saat genting, seperti itu. Hipotesis DMT dan zat kimia otak. Kita kembali lagi ke penjelasan ilmiah. Ada juga teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi ekstrem seperti mati suri, otak kita mungkin melepaskan zat kimia khusus yang dikenal sebagai DMT atau dimethyltryptamine. DMT adalah senyawa yang dikenal sebagai molekul roh karena kemampuannya menghasilkan pengalaman halusinasi yang mendalam dan penuh warna. Beberapa peneliti berpendapat bahwa saat berada di ambang kematian, otak mungkin melepaskan DMT yang memicu pengalaman visual seperti terowongan, cahaya terang, atau bahkan sensasi damai yang melampaui apa yang bisa dirasakan di dunia nyata. Jika benar demikian, ini bisa menjelaskan mengapa pengalaman mati suri terlihat begitu konsisten antara satu orang dan orang lain. Efek DMT pada otak ini memang cenderung memberikan pengalaman visual dan emosional yang sangat kuat. Dan ketika kita berada di ambang kematian, efek ini bisa saja sangat intens dan bahkan dianggap sebagai pengalaman spiritual. Fenomena perceptual closure dan kenapa pengalaman serupa bisa terjadi. Tapi kenapa pengalaman ini hampir selalu tentang lorong atau cahaya terang? Menariknya, para ahli juga melihat fenomena yang disebut simulasi persepsi atau perceptual closure. Dalam kondisi kritis, otak kita mungkin bekerja seperti menyimulasikan pengalaman secara otomatis untuk memberikan rasa keteraturan, terutama saat menghadapi ketidakpastian besar seperti kematian. Otak kita pada dasarnya mengisi kekosongan dengan gambar-gambar yang bisa memberikan pemahaman atau rasa damai. Bisa jadi pengalaman lorong atau cahaya terang ini adalah bentuk simulasi persepsi yang universal yang muncul sebagai simbol peralihan atau perjalanan dari satu kondisi ke kondisi lain. Ini seperti otak memberikan simbol yang membuat kita seolah-olah berjalan ke arah tertentu atau menuju titik terang sebagai penutup bagi pengalaman yang kita rasakan. Mekanisme pertahanan psikologis dan respon alamiah terhadap ketakutan mati. Selain teori tentang zat kimia otak dan pola respons biologis, ada juga pendekatan dari sisi psikologi yang mencoba menjelaskan pengalaman mati suri sebagai bentuk mekanisme pertahanan otak. Beberapa psikolog percaya bahwa ketika seseorang berada dalam situasi mendekati kematian, rasa takut yang sangat intens bisa memicu reaksi psikologis tertentu di otak kita. Dalam situasi seperti ini, otak mungkin menggunakan mekanisme pertahanan yang membantu kita merasa lebih damai, mungkin untuk meringankan ketakutan atau rasa sakit saat menghadapi kematian. Jadi, perasaan damai, visualisasi lorong atau cahaya terang bisa dianggap sebagai upaya alamiah otak kita untuk menyiapkan diri melepas hidup. Ketika seseorang berada di ambang kematian, mungkin otak menciptakan gambaran yang membuat transisi ini lebih dapat diterima. Bahkan, ada teori yang menyebut bahwa pengalaman melayang keluar tubuh adalah bentuk dari disosiasi, yaitu pemisahan antara kesadaran dan tubuh. Ini adalah cara alami otak untuk mengatasi ketakutan yang ekstrem, di mana kita merasa keluar dari tubuh seakan-akan sedang berada di posisi aman di luar tubuh yang menderita. Perspektif ilmiah dan spiritual yang tetap berbeda, namun saling melengkapi. Jadi, dari penjelasan ilmiah dan spiritual tadi, kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki perspektif yang unik tentang pengalaman mati suri. Di satu sisi, ilmu pengetahuan mencoba menjelaskan semua ini dengan pola reaksi otak dan zat kimia yang muncul saat kita berada dalam kondisi kritis. Pengalaman seperti lorong dan cahaya putih dianggap sebagai hasil dari reaksi biologis, persepsi visual yang tertutup, atau pelepasan DMT yang memicu halusinasi yang serupa antar individu. Namun, bagi banyak orang, pengalaman ini bukan sekadar proses otak, tetapi lebih dari itu. Mereka percaya bahwa pengalaman lorong atau cahaya putih adalah bagian dari perjalanan jiwa, dan bahwa kita benar-benar mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar fungsi otak. Bagi kita yang ingin memahami fenomena ini, mungkin kita tidak harus melihat tara yang benar dan salah, tapi melihat bagaimana kedua perspektif ini bisa memberikan wawasan yang berbeda. Mungkin pada akhirnya ada kebenaran di balik kedua pendekatan ini yang belum sepenuhnya kita pahami. Ilmu pengetahuan terus berusaha memahami bagaimana otak manusia bekerja, dan spiritualitas memberi kita makna lebih dalam tentang hidup dan kematian. Bagaimana menurut kalian? Apakah pengalaman mati suri ini hanya reaksi otak atau benar-benar pengalaman jiwa yang nyata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat tertarik mendengar pandangan kalian tentang ini. Terima kasih sudah menonton DeepMind ID. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kalian tentang fenomena mati suri dari perspektif ilmiah dan spiritual. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan misteri alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir mendalam
dan jangan berhenti mencari jawaban.